Shalom adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita loh. Nah sebelumnya ada rulesnya nih, yang no, bermain-mainan, berlari-larian, tiduran, sama makan dan minum. Yang yes, kalian harus siapin Alkitab kalian. Kalian harus undang Roh Kudus masuk ke dalam hati, serta duduk yang manis. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kids Nayang, pasti kabarnya luar biasa semua. Sekarang kita sebutin dulu password Kids Nayang untuk hari ini, yaitu DNA gereja kita. Yuk, 1, 2, 3. Kids Nayang adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ayo teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom adik-adik, shalom kakak, shalom. Senang sekali ya kita boleh berjumpa lagi hari ini, walaupun masih ibadah online. Yuk sekarang adik-adik yang mau puji Tuhan, yang mau sembah Tuhan,
siapin hatinya dulu yuk. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Yuk semuanya, lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami. Tuhan yang pimpin ya. Dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami undang Roh Kudus untuk hadir dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk sekarang adik-adik kita mau sembah Tuhan Yesus. Kasih sikap yang terbaik yuk buat Tuhan Yesus. Kakak tunggu sampai semuanya siap. Yuk adik-adik, kita sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Kita mau mengucap syukur buat segala yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita semua. Katakan saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan, Allah Maha tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Yuk adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau. Angkat tangannya yuk adik-adik. Ku tinggikan, Allah Maha tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Katakan ku sembah Kau, Allah Maha ku tinggikan, Allah Maha tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Yuk adik-adik sendiri katakan saat pagi hariku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi menghadap hadirat Tuhan dan rendahkan diri. Kami mengucap syukur untuk semua hari yang Kau beri. Buat hari yang Kau beri. Kami memuji-Mu Tuhan, dengan sepenuh hati. Katakan ku sembah Kau, tinggikan, Allah Maha tinggi. Serahkan tubuh jiwa
Siap puji Tuhan adik-adik? Siap. Yang siap katakan yeay. Yuk gerakin badannya sambil tepuk tangan. Kita nyanyiin lagu ini sama-sama ya. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, amat tinggi takkan teratasi. Amat sampai bawah. Amat hebat takkan terkelilingi. Oh oh oh, katakan kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, amat tinggi takkan teratasi. Amat sampai bawah yuk. Amat lebar takkan terkelilingi. Oh oh oh, amat tinggi takkan teratasi. Amat dalam takkan terselami. Amat lebar takkan terkelilingi. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, lagi oh oh oh, oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus itu indah kan adik-adik? Lebih indah dari apa sih? Dari apa lagi kak? Dari bintang-bintang. Iya, kasih Yesus itu indah banget ya adik-adik ya. Yuk sama-sama kita nyanyi lagi ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, pundaknya mana? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lagi kasih Yesus, pundaknya lagi siapin. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi. Dari apa lagi? Lebih indah dari bintang di langit. Terus apa lagi? Dari bunga di padang. Oh Yesus, lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, kita ulangi dari awal. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, lagi lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, lagi ya lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, lagi lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, katakan oh Yesusku. Oh Yesus, oh Yesusku. Oh Yesusku. Kasih
semangat puji Tuhan, amin. Amin. Yuk lagi tepuk tangannya lagi. Goyangin lagi badannya dulu. Sama-sama katakan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan. Oleh siapa? Lagi bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku bisa begini. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan. Oleh siapa? Lagi ya, bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diapain? Oleh siapa? Sekarang yang cepet ya. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku. Lebih cepat lagi bisa. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku. Sekarang yang lambatkan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi apa? Tuhan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung yang itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh siapa? Sekarang yang cepat ya. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata
more each day and every night. With every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me breathe, glory to you, my King. What I'm saying is Jesus, I am. Lagi ya dari awal ya. We run the course to follow you all our way. Knowing of course that God is good always, always. You know me, love me. I trust you with my life. Your word is shows me a little bit more each day and every night. With every turn, Jesus, you're my God. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me breathe, glory to you, my King. Glory to you, my King. What I'm saying is Jesus, I am. With every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me breathe, glory to you, my King. What I'm saying is Jesus, I am. Lagi ya, with every turn, Jesus, you're my God. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me breathe, glory to you, my King. What I'm saying is Jesus, I am. I wanna dance to dance, talk to talk, live the life. I'm gonna walk this walk. I'm gonna dance to dance, talk to talk, live the life. I'm gonna walk. I'm gonna dance to dance, talk to talk, live the life. I'm gonna walk this walk. With every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me breathe, glory to you, my King. What I'm saying is Jesus, I am. Lagi with every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me breathe, glory to you, my King. What I'm saying is Jesus, I am. What I'm saying is Jesus, I am. Sekali lagi katakan. What I'm saying is Jesus, I am. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan tolong Tuhan agar bangsa Indonesia bebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi. Tuhan juga tolong agar gereja kami GBI JIS, Tuhan, agar Opa Ferry dan Opa Niko, Tuhan tolong mereka supaya Tuhan pakai mereka dengan rencana Tuhan. Tuhan juga tolong supaya mereka juga diberkati Tuhan dan juga umur panjang. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pentakosta ketiga dan agar gereja kami tidak pindah-pindah tempat, Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk sekolah kami, Tuhan, agar guru-guru dan teman-teman kami, Tuhan, agar kami dapat melakukan online school dengan baik, Tuhan. Tuhan juga tolong agar keluarga kami, Tuhan berkati, Tuhan, yang tolong agar kami juga lebih serius dalam memuji nama-Mu, Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang mengasihi Tuhan Yesus? Saya Kak. Yang mengasihi Tuhan Yesus, yuk kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau renungin firman Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik tutup matanya. Taruh tangan kananmu di dada. Tangan kirimu angkat ke atas adik-adik. Adik-adik yang mengasihi Tuhan Yesus, yuk kita sama-sama nyanyiin lagu ini. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah
awal kita sama-sama katakan aku mengasihi. Katakan dengan segenap hatimu adik-adik. Dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwa ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduan. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi nih sama aku, Kananet. Adik-adik, gimana kabar hari ini? Semoga semuanya yang ikut ibadah ini sehat, semangat, diberkati.
kasih tepuk tangannya dulu buat Tuhan Yesus. Nah, hari ini nih, mumpung kita ada di minggu pertama bulan Februari, aku mau tanya dulu nih sama kamu. Kamu udah punya resolusi atau kebiasaan baik apa yang dijalani sepanjang tahun 2022? Ayo, kalau yang pada waktu bulan Desember kemarin bilang, nanti aku tahun 2022 mau baca firman Tuhan setiap hari. Aku juga punya resolusi itu. Atau ada yang bilang lagi, aku tahun 2022, aku gak mau marah-marah lagi. Wah, siapa nih? Itu resolusinya baik banget. Pas banget nih. Karena kita masih momen awal tahun, aku mau kasih tahu kamu. Kebiasaan baik itu harus dibangun setiap hari. Konsisten, gak boleh setengah-setengah. Kalau di awal tahun, atau di akhir tahun kemarin kamu bilang, aku mau kebiasaan baik ini, aku mau kebiasaan baik itu. Tapi kalau gak dilakukan, sama juga. Gak jadi nanti kebiasaan baiknya. Yang ada kamu tetap akan jadi pribadi seperti tahun lalu. Oke, kalau gitu sekaranglah saat yang tepat buat mulai. Nah, aku kasih ide nih. Untuk mulai kebiasaan baik, salah satunya bulan ini, bulan Februari, kita akan belajar tentang kasih. Mana coba? Tangannya bikin bentuk hati. Nah, oke, bentuk hatinya begini boleh, begini boleh, begini boleh. Terserah. Hari ini kita mau belajar apa? Bulan ini maksudnya. Tentang kasih. Oke? Kalau kamu punya siblings, kamu punya saudara, senggol kanan kirinya dulu. Kasih. Kasih. Mengasihi. Nah, bulan Februari ini spesial banget adik-adik. Karena bulan Februari itu dikenal sebagai bulan kasih. Ini beneran. Selain karena hari kasih sayang, yang nanti minggu depan ya kita peringatin. Tapi bulan Februari itu memang benar-benar tentang kasih semuanya. Lebih kepada kasih Tuhan Yesus buat kita. Wow, coba taruh tangannya di pundaknya. Wow, siapa di sini senang dikasih Tuhan Yesus? Aku juga, kamu juga kan pastinya. Yuk belajar sama-sama tentang kasih. Sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang sabar, tentang setia, tentang mengasihi orang lain yang walaupun bukan sesama kita, mengasihi semua orang. Wah, pokoknya segala sesuatu tentang kasih, kamu bisa belajar mulai dari minggu ini. So, buat kamu nih, kamu gak boleh ketinggalan 1 minggu pun firman Tuhan di bulan Februari. Oke? Bisa? Mau ibadah setiap minggu? Keren. Sekarang taruh jempolnya di depan layar, aku mau lihat semua. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, kita mau berdoa dulu ya. Jempolnya dilipat tangannya. Aku punya doa nih. Kamu juga harus ikutin doa ini. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau selalu baik buat kami. Terima kasih kalau Engkau gak pernah tinggalin kami, bahkan abaikan kami. Terima kasih kalau Engkau sudah jadi Tuhan Yesus yang sangat cinta kami. Dan ciptain kami serupa dengan Engkau. Sebagai masterpiece-nya Tuhan. Aku doa biar aku semakin dekat dengan Engkau tiap hari lebih lagi. Dan dengan firman-Mu, aku belajar cari apa yang mau Engkau lakukan. Saat aku bangun, sekolah, ibadah, bahkan sampai malam, terang-Mu menuntun jalan-jalanku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku siap
belajar firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Nah, hari ini nih kita mau belajar tentang satu sikap yang baik banget. Sikapnya ini nih dibilang gampang. Ya oke lah gampang disebutkan. Tapi kalau nggak dilakukan setiap hari seperti yang aku sebutkan tadi, dilakukan secara konsisten setiap hari jadinya susah. Wah, apa tuh Kak? Emang ada sikap seperti itu? Aku kasih tahu nih, ada banget. Nama sikapnya adalah sabar. S-A-B-A-R. Sabar. Wah, ini gede banget ya. Gede banget. Karena sabar ini mudah dilakukan sebenarnya. Tapi kalau nggak konsisten setiap hari jadinya susah. Kenapa susah? Aku bisa kok sabar. Tunggu dulu. Aku mau kasih lihat dulu nih ceritanya yang ada di Alkitab tentang Bapak Ayub. Nah, si Bapak Ayub ini dia tuh orang yang baik. Orang yang cinta Tuhan. Mana hatinya lagi? Bahkan Tuhan berkati dia berlimpah-limpah sehingga punya kekayaannya banyak banget. Wah, bayangin banyaknya itu nih kayak gini. Dia punya hartanya kalau zaman dulu hartanya itu bentuknya hewan. Dia punya lembu sapi. Wow. Dia punya kambing domba. Wah. Dia punya unta. Bayangin kalau rumahnya pelihara unta itu segede apa. Gede banget pastinya. Gede banget. Terakhir, Tuhan berkati dia dengan keluarga besar. Wah. Ini yang kita sebagai orang sekarang ini mungkin gak punya. Anaknya Bapak Ayub itu ada 10. Tuh lihat, anaknya banyak banget. 7 anak laki-laki dengan 3 anak perempuan. Wah, anak-anaknya pun punya rumah sendiri-sendiri. Bayangin betapa kayanya Bapak Ayub. 10 anak punya rumah sendiri-sendiri. Bahkan dikatakan Alkitab, 7 anak laki-lakinya biasa mengadakan pesta di rumah masing-masing secara bergilir. Kaya banget Bapak Ayub ini dan sangat diberkati Tuhan. Hebatnya Bapak Ayub ini taat firman Tuhan. Sampai Tuhan sendiri bilang, kamu lihat gak? Gak ada manusia di bumi yang seperti hambaku Ayub. Wah, mantap. Jempolnya kalau bisa 4 gak pakai sepatu, aku kasih lihat nih. 4 semuanya buat Ayub. Tuhan aja sampai bangga banget sama Bapak Ayub. Karena selain diberkati dia cinta Tuhan banget-banget. Tuh. Nah, tapi suatu waktu iblis ini gak suka dengan kesalehannya Bapak Ayub. Jadi dia mau mencobai kesabarannya Bapak Ayub. Nah, saat yang baik waktu dia datang kepada Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan izinin semua masalah terjadi. Yang tadi dia punya harta lembu sapi, dirampas orang. Waduh, dia punya kambing domba. Tiba-tiba datang api dari langit, bakar habis itu semua kambing domba, hilang. Dia punya unta yang tadi unta kan gede banget, rumahnya gede, juga dirampok orang, dibawa orang kabur. Wah, anak-anaknya gimana Kak? Ini dia, kalau mama papa kalian kehilangan anak pasti sedih banget kan? Bapak Ayub juga. Semua anaknya, ke-10 anaknya, waktu mengadakan pesta, semuanya meninggal. Karena angin ribut, karena bencana alam. Sedih banget gak Bapak Ayub? Sedih banget pastinya. Aku tahu, walaupun aku gak ada di zaman itu, tapi aku tahu pasti sedih banget. Tapi dalam kesemuanya,
Bapak Ayub cuma berkata, "Terpujilah nama Tuhan." Wow, hebat banget. Bapak Ayub bisa sabar, begitu sabarnya sampai 4 jempol tadi ya. Wow, ini nggak main-main adik-adik. Bapak Ayub sendiri yang bilang bahwa terpujilah nama Tuhan. Dia tidak nyalahin Tuhan. Walau ada bencana alam, anaknya semua meninggal. Ada bencana-bencana semua hartanya hilang. Dia nggak salahin Tuhan. Terakhir, apa yang dilakukan Bapak Ayub? Sampai semuanya dia tetap sabar sehingga Tuhan lihat, Tuhan kasih Bapak Ayub berkat, semua dikembalikan hartanya, anaknya juga dikembalikan. Ini upahnya kalau kita sabar adik-adik. Kalau kita sabar, Tuhan Yesus pasti berkati kita berlimpah-limpah. Aku nggak tahu kalau dalam hidup kamu nantinya saat kamu besar, kalau kamu lakukan sabar dengan konsisten, apa yang akan Tuhan lakukan buat hidup kamu? Aku nggak tahu, itu masih jadi misteri. Kamu pun pasti nggak tahu. Apa Tuhan berkati kamu dengan kepintaran? Atau Tuhan berkati kamu dengan harta yang berlimpah-limpah juga? Atau Tuhan berkati kamu dengan apalagi teman yang banyak? Kesuksesan? It's possible. Really? Nah, tapi kuncinya harus dilakukan dengan konsisten setiap hari. Apa tadi? S-A-B-A-R. Sabar. Kalau Bapak Ayub, zaman dulu dia sabar waktu ada bencana alam. Sekarang, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu punya video games, kamu sabar nggak tunggu giliran main dari siblings kamu, adik atau kakak? Atau kalau misalnya, oke, video games, kamu dapat jatahnya di akhir minggu, di weekend. Sekarang kalau kamu sekolah, kalau kamu ada tugas dalam kelompok, study group, kamu sabar nggak sama teman kamu yang mungkin kerjanya nggak cepet? Sabar nggak? Kamu marah-marahin nggak? Atau kalau misalnya kamu nih yang sudah dipercaya uang sendiri, kamu boleh jajan sendiri, kamu mau jajan di restoran, kamu mau jajan di kafe, kamu mau beli misalnya ice cream. Kamu sabar nggak tunggu antrian ice creamnya? Kamu sabar nggak tunggu antrian wafelnya? Atau kamu marah-marah, ih mbak antriannya lama banget. Kamu sabar nggak? Kamu bisa belajar nggak mulai hari ini? Kesabaran itu konsisten setiap hari dilakukan. I tell you something. Ini kuncinya. Kalau kamu sabar setiap hari, itu akan jadi sebuah kebiasaan baik dan Tuhan pasti kasih upah buat kamu. Itu pasti. Karena ini firman Tuhan adik-adik. Mau belajar sabar mulai dari minggu ini? Mulai dari awal tahun 2022? Yang mau kasih senyumnya buat Tuhan Yesus. Kasih love-nya buat Tuhan Yesus. Nah, karena sabar itu juga ada di Alkitab. Sabar itu juga bagian dari kasih yang kita pelajari di bulan ini. Coba nih, aku mau kasih lihat ayatnya. Ayatnya ada di 1 Korintus 13 ayat 4a. Gampang banget, ini pendek banget. Kasih itu sabar. Mana pegang dadanya? Sabar. Nah, ulang lagi ya. Sekarang ayatnya ya. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu apa? Sabar. Pegang dadanya. Bisa lakukan konsisten sabarnya setiap hari? Belajar sama-sama ya. Aku pun masih belajar seperti kamu. Setiap hari aku mau belajar untuk jadi sabar. Oh iya, ini tipsnya. Kalau kamu lagi misalnya, lagi antri terus pengen belajar sabar, kamu sebutin, aku mau jadi sabar. Sebutin itu di dalam hati atau misalnya kamu bisa dengar suara kamu dengan telinga kamu sendiri. Aku mau jadi sabar. Ini kuncinya. Nah, it works.
Really, cobain deh. Kalau kamu mau belajar sabar, kamu ngomong sendiri sampai dengar di telinga kamu sendiri. Aku mau jadi sabar. Dan firman Tuhan bilang apa? Perkatakan firman Tuhan dan itu akan menjadi yang kita akan lakukan. Mau? Oke, sekarang lipat tangannya lagi. Tutup matanya. Kita udah belajar sabar hari ini. Kita mau minta pertolongan Tuhan Yesus supaya bisa melakukannya setiap hari. Dear Lord Jesus, thank you for showing me what true love looks like. Tolong ajari aku ya untuk bisa sabar setiap hari. Seperti Engkau sudah begitu sabar sama aku. Aku percaya dan mau melangkah bersama Engkau. Kasih senyum ya buat Tuhan Yesus. Kasih love ya buat Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Selamat belajar sabar adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk terima berkat dari Tuhan. Biar segala berkat dari Allah Bapa, anak kandung Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Happy Sunday.